Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tak ada kata lelah ya sobat kreatif untuk kita belajar bareng lagi di channel ini. Kita pelajari apapun itu di setiap kesempatan selama itu positif dan bermanfaat insya Allah. Buka celah setiap peluang, bakar terus semangatnya, rapatkan setiap niat agar rencana tetap menyala dan harapan tetap hidup di tiap langkah kita berkarya. Oke, dan baiklah, sebelum kita mulai ke tema belajar bareng kita di kesempatan kali ini, tak pernah redup, tetap jujur di tiap kelas. Semoga tetap seperti itu. Doa terbaik buat sobat kreatif semuanya. Sehat, sukses, lancar jaya dimanapun berada ya. Baiklah, jadi di tema belajar bareng kita kali ini saya akan bawa kembali cara pembuatan alat bending plat manual dengan panjang 300 cm ya, untuk kebutuhan penekukan talang plat-plat tipis seperti itu ya sobat kreatif. Saya bawa tema ini karena belum pernah saya bahas ya di channel ini untuk pembuatan bending plat dengan panjang lebih dari 250 cm. Oke, dan mohon maaf ya untuk semuanya jika di akhir-akhir ini saya jarang upload. Ya, seperti yang diketahui, untuk membuat satu video belajar bareng di channel ini cukup memakan waktu ya sobat kreatif. Karena kebetulan untuk akhir-akhir ini banyak pesanan masuk dengan ukuran yang cukup besar, alhamdulillah. Dan insya Allah setelah ini, setelah kita pelajari yang 300 cm untuk bending platnya, kita belajar bareng kembali pada pembuatan bending plat dengan ukuran di atasnya di 400 cm ya, di 4 meteran, yang sedang dalam tahap pengerjaan di bengkel sekarang. Oke sobat kreatif, jadi tetap enjoy dan semoga bermanfaat. Baiklah, untuk pada bagian pertama sama dengan pembuatan bending plat manual yang sebelumnya kita pelajari ya di channel ini. Jadi kita bisa siapkan bahan siku 90x90 di sini yang saya pakai, lalu plat ketebalan 16 mm dengan lebar 15 cm. Untuk panjang, karena kita mau buat bending plat ukuran panjang 300 cm ya, atau 3 meter, jadi besi siku dan platnya kita beri panjang di 302 cm, kita lebihkan spare 2 cm ya sobat kreatif. Oke, karena di sini bentangannya cukup lebar ya, jadi saya akan memberikan tahanan pada plat dengan menggunakan nako 30x30 agar tidak cembung ya sobat kreatif ketika nanti kita pasang engsel. Baiklah, sekarang kita siapkan bahan engselnya ya. Di sini saya sudah siapkan pipa yang sudah disesuaikan diameter dalam dan luarnya. Untuk bagian dalam kita sesuaikan dengan ukuran bearing yang akan dipakai ya sobat kreatif. Dalam satu pipa kita berikan 2 buah bearing seperti ini. Oh iya, untuk diameter dalam bearing ukuran yang saya pakai di sini di ukuran 25 ya. Nanti asnya kita pakai as 25 mm. Baiklah, setelah seperti ini, agar kedua jalur bisa digabung dalam satu rangkaian, kita perlu menyiapkan dudukan engselnya. Di sini saya pakai dengan bahan plat ketebalan 16 mm dengan panjang disesuaikan tentunya ya dengan kemiringan mata penekuk nantinya. Saya pakai di panjang 25 cm, untuk lebarnya 15 cm ya sobat kreatif. Kita berikan cowakan di satu sudut dengan senter akurat pada platnya seperti ini ya. Lalu kita satukan. Jika sudah seperti ini, untuk menyatukan kedua engsel pada jalur, saya buatkan kembali tanda senter agar engsel melipat tepat di bagian sudut nantinya ya sobat kreatif. Oke, dan kurang lebihnya seperti itu ya sobat kreatif, sama saja ya dalam tahap pemasangan engselnya, sama dengan bending plat versi-versi besar yang pernah kita pelajari bareng-bareng di channel ini. Oke, sekarang bagian engsel pada jalur utama sudah terpasang ya. Sekarang kita tinggal buat rangkaian untuk engsel yang berposisi di bagian jalur lipat. Caranya seperti ini ya sobat kreatif. Baiklah sobat kreatif, dan engsel pun sudah terpasang pada kedua jalurnya. Sekarang kita siapkan bahan UNP untuk membuat kaki-kaki untuk alatnya ya. Pada bagian ini sepertinya tidak perlu saya perjelas kembali ya sobat kreatif, karena insya Allah pasti bisa paham ya hanya dalam tayangan di videonya.
Untuk pemilihan bahan disesuaikan saja ya dengan beban keseluruhan alatnya, karena kaki-kaki ini sebagai tumpuan utama ya sobat kreatif, jadi harus yang sesuai ya untuk pemilihan bahannya. Oke, untuk kaki-kaki sudah diselesaikan. Sekarang untuk menyatukan pada jalur kita perlu memberikan dudukan pada jalurnya. Di sini saya pakai bahan plat strip ya untuk dudukannya, yang sudah saya buatkan lubang baut pada dudukannya untuk pemasangan lahar pilau nanti ya, yang berfungsi sebagai penggerak nantinya ya sobat kreatif. Oke, kita coba satukan ya. Jangan lupa jika membuat alat bending dengan bentangan panjang seperti ini, kita berikan kembali tulangan ya sobat kreatif, penahan pada kaki-kaki agar bagian senter alat tidak mudah centang ke bawah seperti itu ya. Baiklah, sekarang saya masuk pada pemasangan setelan jalur lipat. Kita berikan 2 setelan jalur di bagian bawah dan depan dengan menggunakan bahan nako dan rangkaian long rod dan pipa seperti itu ya. Setelan ini akan berfungsi untuk mengatur jalur lipat. Jika cembung ke depan bisa kita setel dari setelan depan, jika cembung ke bawah atau ke atas bisa kita setel dari setelan yang bawah itu ya sobat kreatif. Setelan ini untuk penyesuaian jalur lipat dan jalur utama. Di sini juga kita sekalian pasang tuas atau pegangan untuk melipat pada bagian jalurnya. Dan sekalian kita pasangkan lahar pilau pada lubang dudukan kaki-kaki yang tadi kita bahas ya. Oke, setelan jalur lipat dan pegangannya sudah kita selesaikan. Sekarang kita masuk pada pemasangan penghubung atau penggerak dengan menggunakan bahan as 25 mm. Di sini yang saya pakai, kita tempatkan di bagian lahar pilau yang sudah terpasang tadi ya. Jika sudah seperti ini sama dengan jalur lipat yang sebelumnya, kita perlu memberikan juga setelan yang sama pada jalur utama. Fungsinya sama saja ya dengan yang bagian depan untuk penyesuaian jalur juga. Baiklah, sebelum kita lanjut pada bagian jalur atas atau jalur mata penekuk, di sini saya akan memberikan rangkaian penahan. Rangkaian ini saya fungsikan ya sebagai penahan as engsel agar tidak keluar masuk. Dan kenapa saya buat seperti ini ya? Tidak saya paten karena bagian engsel memakai bearing, jadi agar mudah dalam perawatan dan mengganti bearing jika sewaktu-waktu rusak ya sobat kreatif. Semoga bisa dipahami. Oke, sekarang kita masuk ya ke sistem penggerak. Bagaimana mekanisme alat bending ini agar jalur atas atau jalur mata penekuk bisa kita naik dan turunkan secara bersamaan ya sobat kreatif. Bagian kanan dan kirinya dengan satu tuas seperti itu ya. Kita perlu memasang plat bulat pada as penggerak yang tadi kita pasang ya, seperti ini ya posisinya. Oke, sekarang kita coba dulu ya fungsi engselnya sebelum ke tahap selanjutnya. Sudah sesuai ya sobat kreatif. Baiklah, sekarang kita masuk ke tahap penyesuaian mata penekuk. Karena bending ini dipesan khusus ya untuk penekukan talang, jadi kita buat mata penekuknya utuh sepanjang jalur. Dan kita sesuaikan ukuran lebar dan tinggi mata penekuknya dengan bentuk dan ukuran lipatan.
Di sini saya mengikuti bentuk lipatan sesuai contoh dari pemesan karena bending ini dipesan agar berfungsi pada beberapa bentuk lipatan yang di awal video saya perlihatkan tadi ya. Oke, jika sudah seperti ini kita bisa berikan plat sebagai dudukan utama mata penekuknya. Untuk kemiringan kita sesuaikan juga dengan bentuk lipatan yang diinginkan. Baiklah, jika sudah sesuai dari kemiringan dan penempatan ujung mata penekuk, sekarang kita siapkan penggerak atau dudukan jalur atasnya. Di sini saya pakai plat ketebalan sama ya, 16 mm dengan lebar 10 cm. Kita pakai dua ukuran ya, dengan tinggi 30 cm dan yang satunya lagi di panjang 20 cm. Di sini saya sudah buatkan ya lubang di center satu sisi platnya untuk engsel agar jalur atas bisa main naik turun seperti itu ya. Baiklah, untuk plat yang 30 cm kita posisikan seperti ini ya sobat kreatif, di bagian dudukan kaki-kaki paling belakang. Untuk yang ukuran 20 cm nya kita pasang ke depan seperti ini ya. Baiklah, untuk dudukan dan engsel jalur atas sudah diselesaikan juga ya. Sekarang kita pasang jalur atasnya. Di sini saya pakai bahan UNP untuk bagian jalur atas. Lalu kita satukan dengan dudukannya seperti itu ya sobat kreatif. Dan jangan lupa juga untuk jalur atas kita berikan juga setelan yang sama dengan jalur lipat dan jalur utama seperti yang awal tadi ya. Oke, kita coba ya. Baiklah, dan jalur atas sudah bisa kita naik dan turunkan. Sebelum kita lanjut ke tuas dan penggerak, di sini saya akan membuat stopper jarak lipatan terlebih dahulu. Stoppernya kita buat dengan jalur rel dan bearing kecil agar bisa dengan mudah diatur, disesuaikan dengan lipatan yang diinginkan ya sobat kreatif. Insya Allah bisa dipahami ya untuk semuanya. Sekarang kita tinggal melengkapi ya beberapa pemasangan saja yang diperlukan seperti penahan mata penekuk, penguatan lasan seperti itu ya. Pemasangan setelan jalur, penahan jalur dan lain-lain.
Baiklah, untuk bagian terakhir ya sobat kreatif, mungkin bagian penggerak ini ya. Karena banyak sekali pesan yang masuk ke WA saya untuk bagaimana penyesuaian rangkaiannya. Untuk yang pertama kita bisa siapkan bahannya ya sobat kreatif. Yang pertama sama ya dengan bahan engsel jalur. Jadi kita bisa siapkan pipa dengan 2 buah bearing di dalamnya dan as tentunya ya. Hanya di bagian ini kita berikan drat pada ujung asnya seperti dalam video ya sobat kreatif. Dan kita pasang di as bulat yang sudah terhubung pada as 25 mm nya. Untuk bagian atas agar mendorong selaras kita berikan dudukan terlebih dahulu agar posisi bearing atas dan bawah sama rata ya sobat kreatif. Seperti ini ya. Jika sudah seperti ini kita berikan penghubung yang bisa diatur panjang pendeknya seperti ini, sama dengan pipa yang terpasang bearing juga di bagian ujungnya. Oke, dan kenapa penghubung ini harus bisa naik dan turun ya? Karena selain berfungsi sebagai pendorong jalur, penghubung ini juga berfungsi sebagai pengatur rapatnya alat, mata penekuk, dan penguncian tuas ketika proses penekukan dilakukan ya. Bisa dipahami ya sobat kreatif. Kita coba ya. Baiklah, dan kurang lebih seperti ini ya sobat kreatif untuk mekanismenya, bagaimana jalur atas itu bisa naik turun seperti itu ya sobat kreatif. Sekarang kita hanya tinggal lengkapi saja ya tuas, bandul, dan tentunya stopper derajat tekukannya. Baiklah, sebelum ke tahap uji coba alat pada penekukan talangnya, di sini saya perlu memberikan derajat kemiringan pada bahan mata penekuknya agar sesuai dengan kemiringan dudukannya dan agar ada spare lebih pada lipatan full ya sobat kreatif. Jadi kita nggak bisa ya memberikan lipatan 90 derajat kalau nggak ada spare lebih, misal di 110 derajat seperti itu. Karena bahan tipis biasanya balik ya atau ngeper seperti itu ya sobat kreatif, sudah dilipat 90 derajat, ketika dilepas lipatannya balik lagi, jadi tidak pas di 90 derajat nantinya. Seperti itu ya. Semoga bisa mudah dipahami ya, dari belepotannya saya menjelaskan. Oke, dan baiklah, dan kurang lebihnya seperti itulah karya pemula, tidak besar dan tidak mewah seperti gambaran pada thumbnail di setiap video. Gambar hanya pemanis dan media iklan terbaik pada tiap bisnis di zaman sekarang ya sobat kreatif. Tapi semoga manisnya gambar yang kita jadikan iklan tidak mengurangi setiap manfaat isi di dalamnya, apalagi merugikan setiap penikmatnya. Ini karya pemula, jadi setiap kekurangan pasti ada, setiap kesalahan tidak lepas dari sifatnya manusia. Harap dimaklumi dan besar maaf dari sobat kreatif semuanya. Ini hanya praktek dan obrolan dari orang yang sama yang sedang belajar juga ya sobat kreatif. Tetap respon baik selama itu jadi pengetahuan dan pembelajaran ya sobat kreatif. Tidak ada pucuk kecerdasan dan selama itu juga manusia belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.